Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu kembali dalam kuliah online Sistem Temu Kembali Informasi bersama saya Junta Zeniarja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi klasifikasi dokumen dengan K-Nearest Neighbor atau KNN. Untuk algoritma KNN merupakan sebuah metode klasifikasi terhadap sekumpulan data maupun dokumen berdasarkan pembelajaran data yang sudah terklasifikasikan sebelumnya, di mana algoritma ini masuk ke dalam kategori supervised learning, yang pembelajarannya ada gurunya, atau sudah ditentukan labelnya, di mana hasil query instan yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas kedekatan jarak dari kategori yang ada dalam KNN. Sehingga kita menentukan nilai K, yaitu tetangga terdekatnya, nilai K-nya, yang nantinya akan jadikan keputusan untuk pengambilan keputusan menggunakan algoritma KNN. Misalkan ada klasifikasi dokumen seperti ini. Contohnya untuk data yang diuji atau data testingnya, perencanaan bahasa bukti intelijen, kemudian ada kelasnya ada ML, Machine Learning misalkan, Planning, Semantik, Graph, dan Multimedia. Dimana ini masuk ke dalam bagian misalkan ya, ini masih ada subnya, ini ada AI, Programming, SCI, dan ada juga GUI misalkan. Kemudian ini yang kita gunakan yang kelas ini saja, machine learning, planning, semantik, Graph, multimedia. Kemudian ada data trainingnya, ini sudah ditokenisasi hingga mendapatkan learning intelligent algoritma penguatan jaringan. Ditokenisasi ya, sudah menjadi token-token atau term-term ini. Jika ada tokennya ini, masuk ke dalam machine learning. Perencanaan sementara pemikiran rencana masuk ke planning, pemrograman semantik bahasa bukti masuk ke semantik, garbage koleksi ingatan masuk ke Graph. Kemudian kalau ada data testing, perencanaan bahasa bukti intelijen nanti masuk ke dalam kelas yang mana? Ini nanti yang akan ditanyakan ya. Bagaimana mengklasifikasikan, mengkategorikan dokumen testingnya ini agar bisa terklasifikasikan secara otomatis berdasarkan data training dengan kelas yang sudah ada sebelumnya, contohnya seperti ini. Sehingga karakteristik dari KNN, klasifikasi KNN umumnya didasarkan pada jarak Euklidian antara data uji dan data training yang ditentukan. Sehingga salah satu untuk mengukur kedekatan atau jarak atau mengukur kemiripan antara dokumen testing dan dokumen training, dokumen yang diuji dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya, salah satunya menggunakan perhitungan jarak Euclidean distance. Kemudian KNN menentukan kelas suatu objek data baru atau data testing dengan cara mencari pada kelompok K objek dalam data training yang paling dekat atau paling mirip. Sehingga kita mencari menggunakan nilai K, kita tentukan terlebih dahulu berapa jumlah tetangga yang akan kita ambil, tetangga terdekatnya. Kemudian kita menentukan yang paling mirip. KNN digunakan dalam banyak aplikasi data mining atau text mining juga ya. Contohnya untuk statistical pattern recognition, pengenalan pola, kemudian image processing, dan lain-lain. Beberapa aplikasinya yang sudah pernah diterapkan, misalkan pengenalan tulisan tangan. Contohnya, tulisan tangan ini, novel ini dibuat oleh siapa, misalkan. Bisa mendeteksi tulisan tangan ini punyanya siapa, tulisan tangannya. Kemudian untuk satellite image, kemudian ECG pattern untuk menghasilkan pola yang mencerminkan aktivitas elektrik jantung. Sehingga pola-pola detak jantung misalkan, itu kita bisa mendeteksi ya, nanti untuk yang normal detak jantungnya seperti apa, kemudian ada yang sakit atau bermasalah detak jantungnya seperti apa. Bisa dideteksi menggunakan KNN ini. Kemudian kelebihan dari algoritma KNN yaitu sangat non-linear, di mana KNN merupakan salah satu algoritma model pembelajaran mesin yang bersifat non-parametrics, model yang tidak mengasumsikan apa-apa mengenai
distribusi insan di dalam data maupun dokumen. Kemudian yang kedua adalah mudah dipahami dan diimplementasikan. Kekurangan dari algoritma KNN, yang pertama adalah perlu menunjukkan parameter K atau jumlah tetangga terdekat, sehingga kita perlu menentukan berapa tetangga terdekat nanti yang kita ambil untuk asumsi. Misalkan kalau labelnya ada 2, misalkan olahraga dan politik, minimal kita menentukannya jumlah label plus 1, sehingga kita menentukan K-nya 3 misalkan. Yang kedua, tidak menangani nilai hilang atau missing value secara implisit. Kemudian selanjutnya, sensitif terhadap data outlier yang terdapat di tengah-tengah kelas. Kemudian rentan terhadap variabel yang non-informatif. Kemudian selanjutnya, rentan terhadap dimensionalitas atau banyak variabel yang tinggi, karena semakin banyak dimensi, ruang yang bisa ditempati insan semakin besar, sehingga semakin besar pula kemungkinan bahwa nearest neighbor dari suatu insan sebetulnya sama sekali tidak near, tidak dekat, atau tidak mirip ya. Rentan terhadap perbedaan rentang variabel, kemudian nilai komputasinya yang tinggi. Ini beberapa dari kekurangan algoritma KNN. Kemudian bagaimana cara kerjanya dari algoritma KNN? Yang pertama adalah lakukan terlebih dahulu pre-processing terhadap semua dokumen. Di pre-processing ya, pemrosesan sebelumnya, sebelum masuk ke klasifikasi. Contohnya biasanya untuk dokumen ditokenisasi dulu, dipotong-potong, di token-token yang sebelumnya untuk semua tanda baca diubah ke dalam huruf kecil misalkan ya. Kemudian selanjutnya adalah di filtering atau somewhat removal, kata-kata yang tidak penting dibuang. Kemudian langkahnya selanjutnya adalah bisa di stemming atau bentuk kata dasar. Potong berdasarkan kata yang paling normal atau kata dasarnya. Kemudian selanjutnya hitung kemiripan vektor dokumen yang dicari dengan setiap dokumen yang telah terklasifikasi. Kita menghitung nilai kemiripan atau hitung jaraknya. Misalkan, hitung jarak antara dokumen yang dicari, dokumen testingnya tadi, dengan dokumen training yang sebelumnya sudah diklasifikasi. Kemudian diurutkan hasil perhitungan kemiripan, diurutkan berdasarkan yang paling mirip. Misalkan kalau menggunakan cosinus similarity, yang mendekati nilai 1 atau 100% itu yang paling mirip, di ranking paling atas, nomor 1. Dan begitu seterusnya, sampai yang tidak mirip sama sekali. Kemudian ambil sebanyak K yang paling tinggi tingkat kemiripannya dengan dokumen yang dicari, dan tentukan kelas dari dokumen tersebut. Tadi ya, untuk KNN itu harus ditentukan nilai K-nya, tetangga yang mau diambil berapa sampelnya. Tadi caranya mudah, yaitu misalkan labelnya ada 2, maka tambah 1. Misalkan labelnya 3, tambah 1. Itu yang paling kecil ya. Misalkan labelnya ada politik, olahraga, misalkan ada 2, maka ditambah 1, minimal K-nya sama dengan 3, untuk bisa menentukan menggunakan algoritma KNN. Ada contoh sampelnya, kita misalkan menggunakan K sama dengan 6, ini contoh ya, K sama dengan 6 NN ini, misalkan ada 3 label, yaitu yang merah ini sudah terklasifikasi ke dalam kelas government, kemudian yang biru ini masuk ke dalam kelas science, kemudian yang hitam ini adalah masuk ke dalam kelas art. Kemudian tujuan kita untuk klasifikasi dokumen ini adalah ada dokumen testing atau dokumen yang mau diuji, yaitu yang bentuknya ini kuning ya. Kuning ini nantinya masuk ke dalam kelas atau kategori yang mana? Apakah dari dokumen ujinya ini nanti masuk ke dalam government, atau masuk ke dalam science, atau masuk ke dalam art, misalkan. Misalkan contohnya seperti ini. Kita ambil K-nya sama dengan 6. Misalkan K-nya 6. Kita ambil yang paling dekat dengan kuning ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini. Kemudian dari 6 ini kita lihat bahwa yang masuk government ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang masuk science hanya 1. Yang masuk art kosong. Maka kalau dibandingkan, ini perbandingannya 5:1 ya. 5 yang paling banyak government. Sehingga yang dokumen ujinya ini
maka dominannya dia nantinya akan masuk ke dalam atau terklasifikasi ke dalam kelas government. Itu kalau berdasarkan sampel gambar ini ya. Ini contoh. Untuk memudahkan pemahaman. Kemudian kita masuk ke studi kasus supaya lebih mudah untuk memahaminya, untuk konsep KNN. Misalkan ada 4 dokumen training ya. Ada 4 dokumen training, dokumen 1, 2, 3, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4. Dokumen training adalah dokumen yang sudah ada kelas atau labelnya. Misalkan ini ada dokumen 1, Partai Golkar dan Demokrat pada bertanding dalam kampanye 2009. Ini masuk ke dalam kelas politik. Pertandingan pertama antara Persema dan Persebaya diadakan di Malang. Ini termasuk kelas olahraga. Itu begitu seterusnya sampai dokumen keempat. Kemudian ada dokumen uji, nantinya yang kita gunakan untuk testing. Misalkan pertandingan sepak bola Persebaya pada masa kampanye pemilu 2009 akan ditunda. Ini nantinya masuk ke mana? Apakah masuk kelas politik atau olahraga? Ini nanti yang dicari ya. Menggunakan algoritma KNN, misalkan ini tentukan kelas dari dokumen 5 menggunakan algoritma KNN dengan nilai K sama dengan 3, misalkan. K-nya 3. Di mana ini sudah diketahui bahwa kelasnya ada 2, yaitu kelas politik yang pertama, kelas yang kedua adalah olahraga. Yang masuk kelas politik ada dokumen 1 dan 4, yang masuk kelas olahraga adalah dokumen 2 dan dokumen 3. Langkah yang pertama adalah lakukan tokenisasi, stopword removal, dan stemming. Ini untuk tahapan preprocessing dokumen ya, langkah pertama. Hasilnya, dokumen 1, 2, 3, 4, 5, baik dokumen training yang sudah ada labelnya dan yang ditanyakan ini nanti untuk testing, semuanya wajib di preprocessing dokumen. Sehingga kita token atau potong-potong, ya, potong-potong per kata penyusunnya. Kemudian di stopword removal, kata-kata yang tidak penting dihilangkan. Di, yang, ke, dari, itu kata-kata yang stopword itu dihilangkan. Atau tahapan filtering ya. Kemudian stemming. Stemming itu bentuk kata dasar. Kita membuat kata yang paling dasar. Misalkan ada tanding, pertandingan misalkan jadi tanding. Kemudian ada menyapu misalkan. Menyapu jadi sapu. Contohnya seperti itu ya, untuk tahapan stemming-nya. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah menentukan bobot untuk setiap term dari 5 dokumen yang terlibat menggunakan pembobotan TF-IDF. Misalkan dari 5 dokumen ini, kita sudah tokenisasi, stopword removal, dan stemming, kita mendapatkan termnya ini yang sudah jadi, kita buat incident matrix, yaitu matriks yang menggambarkan kemunculan term dalam sebuah dokumen. Kemunculan term dalam sebuah dokumen. Dokumennya ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang ditanyakan ya. Yaitu termnya ada, kita ambil ini ya, potong-potong ini semua dari dokumen 1 sampai 5, maka didapatkan Partai Golkar Demokrat pertanding kampanye 2009 pertama Persema Persebaya Malang besar wasit sepak bola adil menang pemilu figur SBY tunda. Ini dari token stopword removal dan stemming. Hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita sudah mendapatkan 19 term. Kemudian dari 19 term ini, kita hitung nilai TF-nya ya, kemunculan term pada sebuah dokumen. Kalau muncul kita beri angka 1, kalau tidak muncul maka beri angka 0 atau dikosongkan seperti ini boleh. Partai muncul pada dokumen 1 ini ya, muncul pada dokumen 1 dan dokumen 4. Hanya muncul pada dokumen 1 dan dokumen 4. Sehingga pada partai ini, term partai masuk dokumen 1, kita beri angka 1, dokumen 4 beri angka 1. Lainnya ini 0, 0, 0 gitu ya. Kemudian begitu seterusnya untuk Golkar, Demokrat, tanding kampanye. Dilihat di dokumennya ini. Misalkan yang Golkar muncul dokumen 1, kemudian hanya dokumen 1 ya Golkar ya. Dokumen 1 ini ngasih angka 1. Begitu seterusnya sampai ini term yang terakhir, term yang ke-19. Kalau sudah dihitung nilai TF-nya, term frekuensi atau kemunculan term pada sebuah dokumen, kemudian hitung dokumen frekuensinya. Jumlah dokumen ya, yang dari kemunculan termnya tadi.
Misalkan ini muncul di dokumen 1 dan 4, partai. Term partai muncul di dokumen 1 dan 4, berarti 2 kali. DF-nya 2. Golkar hanya pada dokumen 1, berarti 1. Kemudian tanding ini. Tanding muncul di dokumen 1, 2, 3, 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4. Berarti muncul DF-nya 4. Meskipun di sini muncul 50 kali, tetap dihitungnya DF-nya ini 1 ya. Dihitung nanti kalau DF-nya 1. Sehingga muncul di dokumen mana saja, dokumen 1, 2, 3, dan 5. Berarti muncul 4 kali. Begitu seterusnya untuk semua term. Ini dihitung setelah TF, dihitung DF-nya. Kemudian setelah itu dihitung IDF-nya. Dihitung IDF-nya. IDF adalah log N per DF. Log N itu jumlah dokumennya, ada dokumen 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 dokumen. Sehingga log 5 dibagi DF-nya. DF-nya sesuaikan dengan ini ya, termnya ini. Kemunculan DF pada setiap termnya. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Ini untuk log basis 10. Log umumnya, standarnya. Log basis 10. Ini hasilnya untuk semua hasil lognya ini. Dari IDF-nya. Kemudian yang terakhir adalah hitung bobot menggunakan TF-IDF, yaitu nilai TF dikalikan nilai IDF-nya. Nilai TF-nya ini dikalikan nilai IDF-nya. Seperti ini ya. Sehingga contohnya di D1 ini nilai TF-IDF-nya berapa? Untuk partai. Ini muncul 1 kali dikalikan IDF-nya 0,3979. Ini. Berarti hasilnya adalah 0,39794. Kalau di D2, D3, D5 0 atau kosong ini 0, maka ini hasilnya 0 kalikan bilangan berapapun hasilnya 0. Begitu seterusnya ya, untuk semua termnya ini dihitung dengan cara yang sama. Yaitu nilai TF dikalikan nilai IDF. Itu untuk pembobotan yang terakhir, menggunakan TF IDF. Langkah selanjutnya adalah hitung kemiripan vektor dokumen. Kemiripan antara dokumen dapat menggunakan perhitungan nilai similarity, yaitu menggunakan cosine similarity. Rumusnya adalah seperti berikut ini ya. Cos θ-nya ini adalah perkalian skalar antara dokumen testing dengan dokumen training yang ada sebelumnya. Perkalian skalar ya, berarti penjumlahan. Dibagi panjang vektor dokumen testing yang dicari dikalikan panjang vektor dokumen training dari masing-masing yang nantinya akan diukur jaraknya atau diukur nilai kemiripannya. Ini masuk ke dalam rumus yang selanjutnya adalah hitung hasil perkalian skalar. Jadi kita menghitung untuk memudahkan, kita hitung yang di sini dulu untuk perkalian skalarnya dulu ya. Perkalian skalarnya. Untuk memudahkan kita buat tabel saja, yaitu perkalian skalar antara dokumen testing dan masing-masing dokumen trainingnya. Itu hitung perkalian skalar antara dokumen 5 dengan 4 dokumen yang lain, yaitu dokumen 1, 2, 3, 4 ini yang sudah diklasifikasi, ini yang dicari. Kita lihat di sini dokumen 5-nya ini ya, ini semua nilai TF IDF-nya ini dikalikan untuk masing-masing D1, D2, D3, D4. Misalkan untuk term partai ini ya, ini kosong, 0 dikalikan 0,39 hasilnya 0, di sini 0. Kemudian yang selanjutnya D2, D2 ini 0 ya, 0 dikalikan 0 ini hasilnya 0. Kemudian D3, D3 ini juga 0, 0 kali 0, 0. 0,9 kali 0, 0. Otomatis yang D5-nya 0, hasilnya 0 ya. Ini sampai Demokrat 0. Sampai Demokrat 0. Ini jadi 1, 2, 3, ini 0. Begitu seterusnya ya, dihitung sama. Caranya adalah semua di D5 ini, nilai TF-IDF semua termnya ini, D5 dikalikan masing-masing dokumen. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Dikalikan. Nanti sudah didapatkan nilainya seperti ini. Kemudian dijumlahkan ya, dijumlahkan. Ini semuanya dijumlahkan, hasil perkalian skalarnya ini. Dijumlahkan, 0, ini 0,009 ditambahkan 0,15 tambah 0,04. Hasilnya 0,21. Ini untuk perkalian skalar antara dokumen testing dengan dokumen 1. Hasilnya sekian, perkalian skalarnya. Ini untuk masuk ke dalam rumus ini ya ini, untuk memudahkan. Kemudian
Untuk mencari perkalian skalar lagi dokumen tracing terhadap dokumen kedua. Hasilnya ini ditambahkan, hasilnya ini ditambah ini, hasilnya 0,167748. Kemudian di dokumen 5, dokumen testing dengan dokumen 3-nya ini, hasilnya ini ditambahkan ini, 0,167774. Kemudian dokumen 5, dokumen testingnya dengan dokumen 4 ini, hasilnya ini ditambahkan dengan ini, hasilnya 0,207573. Langkah selanjutnya adalah menghitung panjang vektor, sehingga untuk menghitung yang bawahnya ini. Tadi atasnya sudah, sekarang hitung untuk bawahnya ini dibuat tabel juga, supaya untuk memudahkan perhitungannya nanti, untuk masuk ke dalam rumus cosinus similarity. Hitung panjang setiap dokumen ya, termasuk D5. Sehingga D1, D2, D3, D4, D5, ini dikuadratkan dulu, baru nanti dijumlah, kemudian diakar. Yang biru ini penjumlahan yang atas ini, semua satu, ini dijumlahkan, kemudian hasil penjumlahannya ini diakar hasilnya ini. Jadi yang biru ini ya, dijumlahkan dari setiap masing-masing dokumen 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang warna ini, yang bawah sendiri, warna coklat ini ya. Ini coklat oranye. Ini hasil dari akar yang biru ini. Untuk menghitungnya ini tadi panjang vektor, caranya dikuadratkan dulu ya dari yang pertama ini, insiden matriksnya untuk bobotnya ini. 0,39794 dikuadratkan. Ini kuadrat, 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 ini semuanya dikuadratkan ya. Hasilnya ini. Hasilnya panjang vektornya ini nanti. Kuadratkan, kemudian dijumlahkan untuk setiap dokumennya. Dokumen 1 jumlahnya ini. Dokumen 2 jumlahnya ini. Dokumen 3 jumlahnya ini. Dokumen 4 jumlahnya ini. Dokumen 5 jumlahnya ini. Kemudian setelah semuanya dijumlahkan, kemudian diakar ya. Diakar hasilnya ini. 1,001057 untuk panjang vektor dokumen 1. Untuk panjang vektor dokumen 2, 1,27. Untuk panjang vektor dokumen 3 sama ya, 1,27. Panjang vektor dokumen 4, 1,41. Panjang vektor dokumen 5, 1,086551. Langkah selanjutnya adalah masuk ke dalam rumusnya tadi. Yang pertama kita ingin mengukur nilai kemiripan antara dokumen 5 dengan dokumen 1. Dokumen testing dengan dokumen training yang pertama. Masuk ke rumusnya, perkalian skalarnya tadi ya. Perkalian skalar yang ini, dokumen 5 dengan dokumen 1 hasilnya berapa? 0,216965. Ini 0,21696 dibagi panjang vektornya. Panjang vektor antara dokumen 5 dengan dokumen 1. Kita lihat panjang vektor dokumen 5, 1,08655 dengan dokumen 1, 1,011. Sehingga di sini perkalian skalarnya tadi, dokumen 5 dengan dokumen 1 dibagi panjang vektor dokumen 5 dikalikan panjang vektor dokumen 1. Dokumen 5 panjang vektornya 1,08, dokumen 1 panjang vektornya 1,01. Sehingga 0,21 sekian dibagi 1,08 dikali 1,011. Hasilnya 0,1975. Untuk yang lain sama ya. Kita ingin menghitung yang kedua adalah menghitung kemiripan antara dokumen 5 dengan dokumen 2 menggunakan cosinus similarity. Hasilnya sama. Contohnya ini ya, dokumen 5 dengan dokumen 2. Perkalian skalar dokumen 5 dengan dokumen 2. Kita lihat, nih perkalian skalarnya yang di sini, 2A ini. 0,16777. Ini 0,16775 dibagi panjang vektor dokumen 5 dengan panjang vektor dokumen 2. Dokumen 5 kita lihat 1,08, dokumen 2 1,27. 0,8 kali 1,27 hasilnya 0,1208. Begitu seterusnya untuk dokumen 5, dokumen 3, dokumen 5, dokumen 4. Ini hasilnya ya. Sehingga langkah selanjutnya adalah hasil perhitungannya ini. Dokumen 1 nilai kemiripannya 19%, dokumen 2 nilai kemiripannya dengan dokumen 5 adalah 0,12, dokumen 3 nilai kemiripannya dengan dokumen testing atau dokumen 5-nya adalah 12%. Dokumen 2 dengan dokumen 3 nilai kemiripannya dengan dokumen testing sama ya, yaitu 12%, kemudian dokumen 4 13%, 0,1354. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita urutkan berdasarkan jarak yang paling besar ke yang terkecil atau yang paling mirip.
Yang paling mirip kalau dengan cosinus similarity adalah yang mendekati 1 atau yang mendekati 100%. Sampai yang tidak mirip sama sekali, yang mendekati 0 ya, atau 0%. Nanti kita ranking pertama adalah dokumen 1, ini ya, dokumen 1 19%. Kemudian yang ranking 2 adalah dokumen 4, ini dokumen 4 karena 13% ini, dokumen 4 13%. Kemudian ranking 3, dokumen 2 dan dokumen 3 sama ya, dibolak-balik boleh. Karena ini urutannya berdasarkan dokumen, ini dokumen 2 dulu, enggak apa-apa. Ini dibuat dokumen 2-nya untuk ranking 3-nya. Dokumen 4-nya, ranking 4-nya itu dokumen 3. Atau dibalik, boleh, bebas. Sehingga urutannya adalah dokumen 1 dulu, yang paling mirip, kemudian setelahnya adalah dokumen 4, kemudian setelahnya adalah dokumen 2 dan dokumen 3. Kemudian setelah itu kita ambil sebanyak K. K-nya tadi ya, kita tentukan nilai K-nya, nilai K-nya itu 3. Kita ambil 3 tetangga terdekat. Sehingga di sini kita ambil 3. 1, ranking pertama, ranking kedua, ranking 3. Kita ambil yang paling dekatnya. Berarti yang ranking 1, 2, 3 saja yang diambil. Berarti yang diambil dokumen 1, dokumen 4, dan dokumen 2. Atau ini bisa diganti dokumen 3, boleh. Karena nilainya sama. Dokumen 1, dokumen 4, dokumen 2 ya. Kemudian kita lihat dokumen 1 kelasnya apa, dokumen 4 kelasnya apa, dokumen 2 kelasnya apa. Kita lihat di dokumen trainingnya. Di sini ya labelnya. Oh, ternyata dokumen 1 masuk kelas politik, dokumen 4 kelas politik, dokumen 2 maupun dokumen 3, ini boleh dibolak-balik, pilih salah satu, masuknya sama-sama olahraga. Sehingga hasil keputusannya ini, dokumen 1 politik, dokumen 4 politik, dokumen 2 olahraga. Kemudian kita pilih kelas yang paling banyak kemunculannya untuk nilai K-nya sama dengan tadi 3 ya. Kelas politik muncul 2 kali ya, diwakili oleh 2 dokumen yaitu D1 dan D4. Kelas olahraga hanya diwakili oleh 1 dokumen yaitu D2. Sehingga yang paling banyak adalah paling dominan politik. Oleh karena itu kesimpulannya, maka dokumen testing, yaitu dokumen 5, akan terklasifikasi ke kelas politik. Ini adalah kesimpulannya ya. Sehingga kalau ditanyakan seperti ini, tadi, dokumen 5, yaitu pertandingan sepak bola Persebaya pada masa kampanye pemilu 2009 akan ditunda berdasarkan perhitungan KNN dengan nilai K sama dengan 3, maka dia masuk ke dalam kelas politik. Berdasarkan ini ya, tadi nilai perhitungannya. Masuk ke dalam kelas politik. Selanjutnya, kesimpulannya hari ini, kesimpulan dari materinya adalah KNN merupakan salah satu metode machine learning yang melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat atau paling mirip dengan objek tersebut. Beberapa sifat pengklasifikasian dengan KNN yaitu representasi teks biasanya sangat tinggi dimensinya. Kemudian, algoritma bias tinggi yang mencegah overfitting umumnya bekerja paling baik dalam ruang berdimensi tinggi. Untuk sebagian besar tugas pengkategorisasian teks, ada banyak fitur yang relevan dan banyak hal yang tidak relevan. Kemudian untuk lebih mendalami perhitungan manual atau untuk lebih mendalami materi klasifikasi dokumen dengan KNN, ini ada kuis atau latihan soal bisa dikerjakan untuk lebih memahami materinya. Misalkan ini ada 5 dokumen, dokumen 1, 2, 3, 4, ini sama ya untuk dokumen trainingnya, dokumen testing yang ditanyakan, ini dokumen 5. Contohnya ada 2 label atau 2 kelas sama, olahraga dan politik. Dokumen 1 dan dokumen 4 masuk kelas olahraga, dokumen 2 dan dokumen 3 masuk kelas politik. Kemudian dokumen 5, Presiden menaikkan gaji Timnas Indonesia. Masuk ke dalam kelas atau label yang mana? Olahraga atau politik. Tentukan menggunakan algoritma KNN dengan nilai sama dengan K, sama dengan 3. Tentukan kelasnya. Ini kelas apa? Politik atau olahraga. Bisa dikerjakan dengan cara seperti ini ya, tadi ya. Dari awal, yaitu di preprocessing dokumen dulu, buat insiden matrixnya, kemudian hitung TF, IDF, dan TF, IDF. Selanjutnya, hitung perkalian skalar antara dokumen testingnya, dokumen 5 dengan masing-masing dokumen trainingnya, kemudian hitung panjang vektornya, kemudian setelah itu masuk ke dalam rumus, kemudian di ranking ini tadi,
Di ranking berdasarkan yang paling mirip ya, yang mendekati 1 itu yang paling tinggi atau paling mirip. Di ranking, kemudian tentukan nilai K-nya. K-nya 3, lebih dominan yang mana, lebih banyak yang mana. Politik ini 2, olahraga 1, maka kesimpulannya ini contohnya yang tadi adalah masuk ke dalam kelas politik. Bisa dikerjakan dengan cara yang sama. Itu yang dapat saya sampaikan untuk materi hari ini. Selebihnya, mohon maaf jika ada yang kurang atau ada yang salah dalam penjelasan saya hari ini. Kita bisa ketemu lagi di lain sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.